Yo brother, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta di konten Tirta Bang Bang Bang. Terus. Yo, Daniel, Jonathan ambilkan pertanyaan 10 yang paling bagus dari netizen. Gas nomor 1. Siang itu disebabkan oleh apa, Dok? Ngantuk. Artinya kamu kurang makan, kerjaan dari bosmu banyak banget, tekananmu berat, sehingga akhirnya otak memerintahkan mata, tutup aja bos, bebanmu berat. Gak ada penyakit apa gitu, Dok? Ngantuk, Dok. Ngantuk. Ngantuk itu respon dari otak kekurangan oksigen, jadi mematikan, terus matanya akhirnya banyak tidur ya mas, mungkin bebanmu terlalu berat, aku tahu. Mungkin dia galau sama mantannya, atau galau selingkuh, atau galau jomblo, ditolak gebetan. Paham? Ini kayaknya pertanyaan dari Jonathan sendiri. Ya, tim skrip saya sekaligus tim konten saya ini habis putus. Saya ngerti kok. Lanjut. Dok, mau tanya, nafas terasa panas tapi tubuh tidak demam, itu kenapa ya, Dok? Ya mungkin kamu minum air panas di dalamnya. Atau mungkin kamu lagi minum cairan asam, terus makan es kering, asap, atau bara rokok kamu makan. Ada lagi? Dok, ini cerita praktek apa? Oh, suka-suka saya. Oke, siap. Gak terima kau. Mau gaji cair gak? Oke. Dok, kalau udah terlanjur ejakulasi dini, pengobatan alaminya apa? Tolong jawab, Dok. Ini kejadian pada temanku. Stop ngebokep. Bentar. Orang yang biasa membawa-bawa temanku, itu sebenarnya kejadian pada dirinya. Kita sebar aja, nama akunnya siapa? Candaler. Weh, Candaler! Kalau coli jangan sering-sering kau. Nonton bokep terus, tahan diri, badminton. Olahraga tuh tidak hanya ngocok beli. Itu pasti tanganmu kalau dilihat tanganmu yang kanan kinclong, dipoles terus. Namanya cocok Candraler. Oh, Chandra Peler ya, pantas. Pandas Candaler. Galer, bosku. Pertanyaan berikut ya. Yang keras tuh. Dokter Tirta mau nanya, asam lambung itu bentuknya gimana sih, Dok? Apakah berupa cairan asam? Berarti pH-nya rendah ya, Dok? Kira-kira kalau terjadi asam lambung berlebih terus dikasih minum dengan pH yang tinggi atau bersifat basa, misalnya minum dengan pH 9 sampai dengan 10, apakah bisa menetralkan asam dalam lambung, Dok? Mohon nawannya, Dok. Terima kasih. Kamu pernah tahu nggak cairan basa kalau diminum tuh kayak apa? Minum cairan nagi coba. Kalau hidup, kasih tahu saya. Mati, Dok. Mati kan? Tahu nggak? Darah kita tuh pH-nya 7. Emang benar, asam lambung itu tadi dia tanya bentuknya apa, terus dia ngomong cairan. Lah ya emang benar, lu udah jawab sendiri. Emang betul cairan, kuning hijau gitu, ya kan? Makanya obatnya salah satunya antasida. Antasida itu mengandung aluminium hidroksat. Tahu? AlOH3. Itu kan basa, zat, stabil, tablet. Apa lu mau tanya apa? Itu cyanida. Antasida ini bukan cyanida. Cyanida kan asam. Cairan yang basah, terlalu basah itu juga nggak bagus buat tenggorokan. Makanya kita milihnya adalah yang stabil. Nah kalau buat untuk menstabilkan asam lambung itu pakai tablet namanya antasida. Jadi cairan asam ketemu aluminium hidroksat ini bisa stabil hilang. Makanya jadi kentut, makdut. Nah, ya, terus next. Dok, tekanan darah normal itu berapa? Tekanan siastol dan diastolnya berapa? Saya biasanya 130 per 90. Kemarin cek terakhir itu 110 per 90, apakah normal? Tekanan darah normal itu 110 sampai 120 siastoliknya. Kalau diastoliknya 70 atau 80. Kalau tekanan ban saya nggak tahu. Kalau tekanan hidup orang-orang beda-beda. Dok, mau tanya, kenapa sih setiap pagi atau subuh atau kalau udah dingin suka mual-mual? Terima kasih. Diam. Bentar, ulang pertanyaannya.
Dok, mau tanya kenapa sih setiap pagi atau subuh atau kalau udara dingin suka mual-mual? Udara dingin suka mual-mual. Mabuk kali kamu? Ya kamu tuh dilihat dulu, mabuk nggak? Suka minum kopi nggak? Jangan-jangan kamu lihat muka mantan. Kamu tuh tanya buat dirimu sendiri apa buat netizen sih, Jok? Ini Adam Ferdi, Dok. Hah? Adam netizen. Adam Denny. Adam Ferdi. Adam Ferdi, akun klonenganmu. Ketika subuh kamu bangun untuk mual muntah, itu artinya aktivitas asam lambungmu berlebihan. Mungkin kamu terlalu banyak aktivitas yang memicu asam lambung. Contoh, sebelum tidur kamu makan makanan yang mengandung santan atau nasi putih. Makanya orang Basian kalau makan ya bisa muntah gitu kan. Terus atau minum alkohol, ngerokok terlalu banyak, nge-vape terlalu banyak, minum kopi terlalu banyak, gitu. Contohnya, ya dikurangi dong, pola hidup lah diubah. Ada lagi? Dok, saat duduk kadang dada sebelah kiri terasa nyeri beberapa saat. Lalu setelah saya tarik nafas, rasa nyeri tersebut hilang. Itu kenapa ya, Dok? Apakah itu gejala sakit jantung? Kalau sakit jantung dia udah nggak bisa nulis komen. Jadi ketika kamu nyeri tarik nafas ya, ini banyak. Satu, bisa kelainan otot dada. Mungkin kamu harus dipukul madeg, nah itu. Terus kedua, mungkin kamu ada riwayat merokok atau kena asap, jadi otot dada juga. Atau ketiga ya mungkin bisa jadi sakit jantung, bisa, tapi minimal mungkin terjadi penyempitan pembuluh darah. Saran saya, pola hidup sehat, tidur teratur, olahraga teratur, jangan makan makanan yang berlemak terlalu banyak, dan check up. Rutin check up paling nggak setahun sekali, di puskesmas itu murah. Apa? Yang kencang! Yang kencang! Dok, kalau dermatitis atopik atau eksim, kalau ngobati paling tepat pakai obat apa ya? Dermatitis atopik atau eksim itu karena reaksi alergi. Jadi dia kena debu, tungau, atau mungkin kena logam, ada kena logam. Kan pernah kan kamu lihat kena anting, kena cincin, kena gelang, kena kalung tuh bisa gatal-gatal. Itu namanya atopik. Solusinya adalah ya menjauhkan alergi, bro, nggak bisa sembuh. Apalagi? Kalau salah satu pasangan ada yang cacat fisik, misalnya kaki cuma sebelah, apakah anak juga kemungkinan cacat? Disabilitas, kamu ngomong cacat nanti kena hate speech. Ulangi. Oh tuh netizen yang komen ya? Bukan kamu yang tanya. Buat siapa namanya ini? Ini Angga 7996. Angga 79, ngomongnya tuh disabilitas, bukan cacat. Kau itulah. Tadi somasi kau, ya kan? Jadi gini, kalau ada kelainan genetik, tergantung. Kalau dia misalkan disabilitas karena kejadian kecelakaan, jadi terjadi setelah dewasa, itu tidak diturunkan. Tapi apakah bisa rentan genetik? Kecil kemungkinannya. Misal ada bayi baru lahir, bayi selama kandungan ibunya ternyata minum obat-obatan yang dilarang, ya kan? Akhirnya terjadi gagal organogenesis, jadi terjadi misorganogenesis, jadi pembentukan organnya terhambat. Dan ini penting banget, itu alasan kenapa ibu hamil itu harus diperiksa terus. Jangan sampai salah makan atau salah minum obat atau kebentur, karena bisa terjadi reaksi. Dan rata-rata yang menyebabkan gagal perkembangan organogenesis itu apa? Virus, rubella, dan toxoplasma yang ada di bulu kucing. Sama virus-virus kayak gonor, sifilis, itu bisa menyebabkan gagal pertumbuhan organ. Udah bilang disabilitas, bukan pasti, ada kemungkinan, Daniel. Siapa aja bilang minum kelapa? Next. Dok, tolong tanya, sudah 1,5 tahun ini di bawah telapak kaki sebelah kanan saya ada mata ikan. Selama ini sudah saya obati dengan kalusol tiap malam sebelum tidur. Pernah suatu saat mata ikannya copot. Tapi setelah itu muncul lagi, dan juga di sekitar mata ikan yang berbentuk lingkaran terasa nyeri dan sakit bila saya berjalan terlalu lama. Kenapa ya dok, kok mata ikannya tidak sembuh-sembuh? Ya karena kamu nggak ke bawa dokter sayang, gitu loh. Kamu kan tinggal bawa ke dokter, diambil, dioperasi bedah minol. Dan kamu artinya kemproh.
Tidak bisa menjaga kebersihan telapak kaki, makanya kalau masuk rumah tuh dicuci kakinya yang bersih. Nah, untuk mata ikan seperti ini, kamu harus bawa kayak mata ikan dan santengen, mata ikan, jamuran, kutu air, kudas, kurap. Wah, itu kamu harus bawa ke dokter secepatnya untuk ditangani dengan baik. Tidak akan di-COVID-kan. Masa tiba-tiba, saya mata ikan, COVID kamu? Enggak gitu. Jadi bawa ke dokter itu alasan kambuhan dan nggak sembuh. Jangan dipecahin sendiri terus nananya kamu minum-minum. Jadi mustard gitu. Pakil dok, pakil. Apa? Dok mau tanya gimana caranya sembuh dari getah bening yang bengkak? Pembengkakan kelenjar, limfadinopati namanya. Kamu mau dipijet juga nggak akan ada impactnya. Bawa ke dokter, tidak akan di-COVID-kan. Takutnya ada TB kelenjar. TBC itu bisa di kelenjar jadi bengkak, sakit. Cara sembuhnya, bawa ke dokter, dikontrol dengan obat. Itu aja buatmu. Sampai jumpa di pertanyaan netizen selanjutnya.